mau wali kutub pun gurunya, mursyidnya, bahkan Nabi Khidir pun guru dan mursyidnya, kalau su'ul adabnya buruk, maka tidak akan pernah sampai, tidak akan pernah usul. Maka amat celakalah jika seorang murid itu di kolbunya sedikit saja pun ada suudzon, buruk sangka kepada guru, bahkan terkesan mencari kekurangan dan kesalahan guru. Inilah contoh murid yang tidak akan pernah berhasil, akan jauh dari barokah guru. Maka hati-hati, kita yang bertorekoh ini jangan sampai salah adab, jangan sampai su'ul adab. Maka kemudian sesudah istikharah, ketika seseorang itu telah berniat, sudah azam untuk bertorekoh, kemudian mencari guru mursyid, datang kemari, saya minta istikharah untuk memohon petunjuk kepada Allah, agar ketika dia sudah mendapatkan mursyid, apakah kepada kita atau kepada mursyid yang lain, berarti itu sudah merupakan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya akhirnya bertemu dengan Tuan Guru Ahmad Sa'ban Raja Gugu ini. Beliau ini masih muda, tapi untuk jadi murid Tuan Guru ini, saya itu nunggu 2 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta izin Tuan Guru, saya ingin bertanya bagaimana adab dan hukumnya pindah-pindah mursyid dan terkesan membandingkan toreko dan guru mursyid yang satu dengan yang lain. Demikian Tuan Guru atas pertanyaan saya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa tujuan bertorekoh itu? Tidak lain untuk tazkiyatun nafs, untuk membersihkan kolbu yang diawali dengan niat taubatan nasuha. Maka ketika seseorang telah berniat untuk bertorekoh, maka yang paling utama dia harus berniat untuk taubatan nasuha. Kemudian mencari mursyid. Ketika sudah ketemu mursyid, kemudian menjadi murid. Setelah itu mengamalkan apa yang diperintahkan mursyid, mengamalkan zikir dengan sungguh-sungguh, bertaubatan nasuha, melaksanakan syariat Islam. Dari semua itu adalah adab. Jadi torekoh itu adalah jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan membersihkan hati, tazkiyatun nafs, taubatan nasuha, melaksanakan riadoh-riadoh, melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah, melaksanakan syariat Islam. Maka ketika kita sudah sungguh-sungguh istiqomah, semua itu harus dijalankan dengan adab yang mulia, baik terhadap adab kepada Allah, adab kepada Rasulnya, adab kepada mursyid, adab sesama ikhwan, bahkan adab terhadap diri sendiri. Jadi kalau ada seorang murid di dalam hatinya sedikit saja terbersit ada rasa buruk sangka, ada kecurigaan, kemudian mencari kekurangan, kelemahan guru, maka ini sangat berbahaya. Tidak akan pernah usul dan tidak akan pernah sampai. Apalagi kemudian seorang murid itu
membanding-bandingkan berpindah-pindah mursyid. Kalau dia pindah mursyid mendapatkan izin untuk suluk di tempat lain karena suatu hal untuk suluk berkah, insya Allah itu akan diizinkan oleh mursyidnya. Meskipun kalau diizinkan ada adab-adab yang dijaga. Tetapi kalau seseorang itu pindah-pindah mursyid karena terkesan ingin mencari kekurangan-kekurangan guru dan terkesan membandingkan mursyid yang lain dengan mursyid yang lain, maka ini amat celaka. Tidak akan pernah sampai, tidak akan pernah usul. Apalagi kemudian tujuan seorang murid itu untuk mencari kepentingan dunia, termasuk kesaktian, supaya karomah. Itu adalah tujuan-tujuan rendah dalam bertorekoh. Kalau kita merujuk kepada adab-adab torekoh, maka di antara adab-adab salafus soleh, ketika mereka berguru, ketika mereka bermursyid, mereka selalu berdoa kepada Allah agar mereka terhijab, terjaga dari melihat kekurangan dan kesalahan guru. Bahkan ada di antara adab-adab salafus soleh, mereka bersedekah. Mereka melakukan amal-amalan agar kemudian Allah menutup mata mereka dari kekurangan guru. Karena itu bisa membuat mereka terhijab ketika menuntut ilmu bersama guru itu. Maka supaya ilmunya barokah, maka adab ini mengatur supaya kita punya adab yang mulia, adab yang takjim kepada guru. Jadi kalau ada murid yang terkesan membanding-bandingkan mursyid yang satu dengan yang lain, atau bahkan dia pindah-pindah mursyid, berhati-hati. Kalau dalam hatinya, kolbunya ada terbersit pindah-pindah mursyid karena membanding-bandingkan gurunya, maka ini amat celaka. Ini kisah nyata. Seseorang datang kemari, hendak bersuluk. Kemudian saya tanya, apakah Tuan sudah pernah suluk? Jawabnya, sudah Tuan. Dia bersuluk di satu tempat, di satu daerah, masih di Sumatera Utara. Kemudian saya katakan, kalau begitu Tuan, minta izin dulu kepada mursyid Tuan, guru Tuan, untuk suluk di tempat kita. Maka dia kemudian pulang. Setelah beberapa hari, dia datang kembali. Saya tanya, apakah Tuan sudah permisi? Sudah mendapatkan izin? Jawabnya, belum Tuan. Kenapa? Karena saya khawatir kalau saya minta izin tidak akan diberikan Tuan. Maka saya bilang, kalau begitu Tuan, Tuan tak perlu suluk di tempat ini. Amalkan saja suluk Tuan, kaji Tuan dari sana, atau Tuan suluk di sana saja. Kenapa demikian? Karena kalaupun Tuan saya terima suluk di sini, akan terhijab. Tidak akan datang limpahan spiritual, tidak akan datang petunjuk. Artinya akan terhijab. Kenapa demikian? Karena ini memang adab dalam berguru. Apalagi Tuan terkesan ingin membanding-bandingkan. Karena itu tidak akan sampai. Dan mawali kutub pun guru Tuan, mursyid Tuan, bahkan Nabi Khidir pun yang menjadi mursyid Tuan, kalau seorang murid itu su'ul adab, adabnya buruk, tidak akan pernah usul, tidak akan pernah sampai. Bahkan di tempat kita ini kisah nyata juga, ada seorang ustadz, seorang dosen, hendak berbayat, datang kepada kita ingin menjadi murid. Setelah kami dialog, bahkan berdebat, dan ketika dia ingin menjadi murid, bukan langsung saya terima.
Kenapa? Karena ini persoalannya adab. Jangan nanti begitu diterima, dia masih ragu. Maka kemudian saya minta dia istikharah. Kenapa saya suruh dia istikharah? Agar ketika dia sudah berniat, sudah azam, ingin bermursyid kepada kita, dengan istikharah itu, maka insya Allah pilihan dia ketika dia memilih untuk mendapatkan seseorang menjadi mursyidnya, maka insya Allah itu sudah merupakan petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka saya suruh dia untuk istikharah. Karena kita di sini bukan bertujuan untuk mengumpulkan murid-murid. Tidak. Kita di sini bertujuan bagaimana seorang murid itu adabnya mulia, adabnya agung. Untuk apa murid banyak tak beradab? Nah, jadi kita di sini tujuannya bagaimana memperbaiki kolbu, memperbaiki akhlak. Begitu juga kalau kita diundang ke berbagai persulukan di berbagai tempat. Alhamdulillah saya sering diundang di beberapa persulukan di Sumatera Utara ini. Kemarin baru pulang dari Labuhan Batu, Ranto Prapat, dari Sigambal, kemudian juga sebelumnya dari Kota Pinang untuk menyampaikan tausiah pada acara haul dan juga pelepasan jemaah suluk. Saya sampaikan bahwa ketika kita mendapatkan mursyid di berbagai daerah, kita bersyukur kepada Allah. Kenapa kita bersyukur? Karena kita dibantu, kita punya sahabat, kita punya teman seperjuangan yang mengajak orang dekat kepada Allah. Jadi ketika kita mendapati mursyid di berbagai daerah, kita bersyukur karena ada yang membantu tugas kita dalam mengajak umat ini kepada Allah. Bukan berarti kemudian merendahkan mursyid di antara mursyid yang lain. Apalagi sampai terpikir sama kita agar muridnya pindah kepada kita. Su'ul adab. Itu adab yang buruk. Justru saya kuatkan mursyid itu di daerah itu agar kita dapat menjaga adab ini. Kita butuh ukhuwah sekarang ini. Maka bagi kita, bagi para mursyid, ini harus menjaga ini. Tentu kalau ada murid yang datang kemudian sudah minta izin, insya Allah akan kita terima. Begitu juga sebaliknya, ada murid kita datang hendak minta izin untuk bersuluk di berbagai daerah karena pertimbangannya untuk mendapatkan berkah, suluk haul. Apalagi kita satu silsilah, serumpun, bertemu dengan guru kita di atasnya. Justru itu kita izinkan, karena itu adalah suluk berkah. Insya Allah kita akan mendapat barokahnya. Kalau kita merujuk kepada kitab-kitab tasawuf, kitab-kitab torekoh, seperti dalam kitab Tanwirul Qulub karya Syekh Muhammad Amin Al-Kurdi, kemudian dalam kitab Al-Anwarul Qudsiyah karya Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani, dan berbagai kitab-kitab torekoh, dalam adab-adab kita dalam bermursyid, di situ dijelaskan seorang murid harus menjaga adab yang mulia, adab yang agung terhadap gurunya. Di antara adab-adab itu dijelaskan ayukirul muridu syekhuhu wa yu'ajjimahu zakhiran wa batinan, mu'taqidan annahu la yahsulu maqsuduhu illa ala yadih, wa idza tashattata nazruhu ila syaikhin akhar haramahu min syaikhi wan sadda alaihi al-faid. Murid harus memuliakan dan mengagungkan guru mursyidnya lahir dan batin, meyakinkan bahwa tidak akan berhasil tujuannya, maksudnya, kecuali berkah gurunya, kesungguhannya dalam berguru, adabnya dalam berguru. Jika hatinya cenderung kepada mursyid yang lain,
maka tertutuplah berkah dari guru mursyidnya itu. Ini menegaskan seorang murid harus benar-benar tawadu, rendah hati di hadapan guru mursyidnya. Menjaga adab akhlaknya, tata keramanya ketika membersamainya. Meskipun guru itu mungkin lebih muda, guru itu tidak tersohor, nasabnya lebih rendah, atau mungkin kesalehannya kalah dengan muridnya. Tapi dengan adab yang mulia, adab yang agung, takjim kepada guru, insya Allah ilmunya akan barokah. Bagi kita yang ditunjuki Allah untuk menjalankan, mengamalkan thariqah ini, maka yang pertama harus dijaga adalah adab dan istiqomah. Adab yang mulia, terutama adab terhadap mursyid sebagai pembimbing kita, dan juga kesungguhan kita dalam mengamalkan thariqah, terutama dalam mengamalkan zikir ini. Apa keutamaan berthariqah? Agar kita senantiasa dawam, berkekalan dalam berzikir kepada Allah. Berzikir yang dimaksud adalah bahwa kalbu kita senantiasa tersambung, terhubung kepada Allah. Kemanapun kita pergi, bahwa kalbu kita dalam kesadaran senantiasa bersama Allah. Bahwa kita senantiasa dekat dengan Allah. Mahabbah kepada Allah, cintanya bersangatan kepada Allah dan Rasulnya. Walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Orang-orang beriman itu bersangatan cintanya kepada Allah. Dan wujud dari cinta yang bersangatan kepada Allah dan Rasulnya itu adalah cinta dan mahabbah kepada guru kita, kepada mursyid kita, yang membimbing kita kepada Allah. Maka seorang murid itu harus mahabbah, cinta, yakin kepada mursyidnya, yakin kepada gurunya yang menuntunnya kepada Allah. Perhatiannya tidak boleh kepada yang lain. Di dalam Al-Quran dijelaskan, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah wa la ta'du 'ainaka anhum turidu jinatal hayatid dunya wa la tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furata. Ini dalam surah Al-Kahfi ayat 28. Hendaklah engkau bersabar bersama orang-orang yang menyeru kepada Rabbmu, kepada Tuhanmu, dengan berzikir di waktu pagi dan di waktu sore, di waktu petang, dengan mengharapkan ridho Allah. Jangan engkau palingkan pandanganmu, engkau palingkan matamu dari mereka, dari orang-orang yang mengajakmu kepada ridho Allah, dari mursyidmu, karena mengharapkan perhiasan dunia, karena kepentingan dunia. Dan janganlah engkau mengikuti orang-orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami, serta menuruti hawa nafsunya, karena itu adalah perbuatan melewati batas. Jadi kebersamaan kita terhadap guru kita yang menuntun kita untuk takut kepada Allah, itu bagian dari perintah Allah agar kita tidak berpaling karena kepentingan dunia, karena perhiasan dunia, atau kemudian karena kesaktian, atau karena karomah. Kalau ini yang terjadi, maka kita merupakan murid atau hamba yang memperturutkan hawa nafsu dan perbuatan yang melampaui batas. Tidak mungkin kita dapat cinta Allah, cinta Rasul, kalau kita tak cinta kepada guru kita. Karena itu merupakan pecahan daripada cinta Allah dan Rasulnya. Andaikan kita sekarang ini di zaman Nabi, maka kita akan berguru langsung kepada Nabi. Karena kita ini di zaman para ulama, dari Nabi ke sahabat, ke tabi'in sampai kepada kita, maka kita pun kemudian berguru kepada ulama sebagaimana sahabat berguru kepada Nabi.
Begitu adabnya. Ini yang dimaksud dengan al-ulama warasatul anbiya. Ulama pewaris Nabi. Apa yang diwariskan? Tauhid. Mengesahkan Allah. Maka para mursyid itu pun kita diajak kepada Allah, diawali tazkiyatun nafs, supaya kita ini, kalbu kita ini dipenuhi dengan kebesaran Allah, keindahan Allah, bergantung kepada Allah, bersandar hanya kepada Allah. Inilah yang dimaksud dengan tauhid yang kuat dan padat. Inilah tauhid yang lurus, agar semata-mata hidupnya apapun yang dikerjakan karena Allah Subhanahu wa taala. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Bahwa hidup dan seluruh aktivitas hidupnya adalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Jadi mursyid itu mengajak muridnya, membimbing kalbu muridnya agar membesarkan Allah, agar kalbunya bermakrifat, senantiasa mengagungkan Allah, dekat kepada Allah, nyata Allah di dalam dirinya. Itu tugas mursyid. Maka diperlukan adab-adab yang baik, adab-adab yang mulia, agar kita ini tidak menjadi salah adab. Kalau suul adab atau salah adab, adab buruk, maka akan tertutup hijab, akan jauh dari ma'rifah. Kalaupun dapat ma'rifah, tidak akan berkah. Kan ada juga orang yang pandai berkata-kata tentang ma'rifah, tapi tidak merasakan zuk, bahkan tidak berkah, sehingga syariatnya pun tidak baik. Ada itu, bicara ma'rifah tinggi-tinggi, tapi tidak sholat, atau tidak mengindahkan syariat. Ini berbahaya, kafir dan sesat. Kalau ada orang menganggap dirinya sudah ma'rifat tinggi, tetapi tidak sholat, maka dia kafir. Jangan diikutkan. Itu bukan ajaran torekoh. Itu bukan ajaran Islam. Jangan berguru kepada orang yang berbicara dengan tauhid dan ma'rifah, tetapi tidak melaksanakan sholat, tidak mengindahkan syariat. Oleh karenanya tuan dan puan yang dirahmati Allah, kita doa kepada Allah. Semoga kita istiqomah, diberi kita jalan yang lurus, dan kita termasuk orang-orang yang dikumpulkan bersama golongan hamba-hambanya yang solihin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maka saya pun mencari guru. Lama saya mencari guru ini. Guru ini saya cari di Medan, saya cari di kampung, saya cari di mana-mana. Saya juga sudah banyak guru yang saya jumpai dan saya coba berguru. Untuk zikir tadi, saya akhirnya bertemu dengan Tuan Guru Ahmad Sa'ban Bajagugu ini. Beliau ini masih muda, tapi untuk jadi murid Tuan Guru ini, saya itu nunggu 2 tahun. 2 tahun, Tuan. Bukan langsung saya mendaftar, terus diterimanya. Enggak. Tidak bisa kita diterima gampang rupanya. Jadi saya diajak dulu berdiskusi dulu. Berdiskusi, tukar pikiran kita. Bahkan saya disuruh ke tempat lain untuk belajar zikir ini, ke tempat lain. Dan saya pun saya coba juga ke tempat lain, tapi tidak bisa juga. Akhirnya saya diterima dan saya ikuti amalannya. Pertama itu di baiat kita menyatakan bahwa kita hadir untuk diajari zikir menurut tarekat Naqsabandiyah. Lalu diminta Tuan Guru kita mengikuti baiatnya. Lalu kita jadi murid. Kemudian kita diajari berzikir. Zikirnya sebetulnya tidak sulit. Zikirnya itu di dalam hati. Zikir itu hanya mengatakan kalimat Allah, Allah, Allah. Bahkan mulut kita ini ditutup aja.
Tidak ada ribut-ribut. Tidak ada seperti orang pesta bersuara gitu, tidak. Tenang aja, duduk aja. Di dalam hati kita sebut Allah, Allah, Allah terus sebanyak-banyaknya. Jadi dengan cara berzikir itu lahirlah ada namanya rasa. Ada rasa. Jadi rasa ini juga adalah sesuatu yang gaib. Ada rasa. Kalau dalam kehidupan kita ada rasa benci, ada rasa dendam, ada rasa jengkel, ada rasa muak, ada rasa marah, itu gaib. Di balik itu ada rasa rindu, rasa sayang, rasa senang, termasuk tadi rasa juga rasa cinta. Ini juga adalah gaib. Rasa yang gaib ini hanya dapat apabila kita berzikir. Apabila kita berzikir, itulah baru kita dapat itu rasa tadi. Rasa rindu, rasa cinta itu kalau kita ingat zikir itu.